Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini saya akan mengulas informasi menarik seputar tips dan cara membuat atau daftar NPWP nomor pokok wajib pajak secara online, gratis, dan terbaru teman-teman. Nah, pastikan teman-teman yang ingin registrasi NPWP bisa tonton video kali ini terlebih dahulu agar bisa mendapatkan bayangan apa aja yang harus di-input ataupun bagaimana langkah-langkah melanjutkan registrasi daftar NPWP yang ingin teman-teman buat ya. Nah, langsung saja teman-teman, saya bahas informasinya. Untuk langkah awal teman-teman yang ingin daftar NPWP secara online, teman-teman kunjungi halaman website erek.pajak.go.id/login. Teman-teman bisa lihat di bagian atas untuk alamat websitenya erek.pajak.go.id ya. Biasanya cukup itu aja dan teman-teman kunjungi maka akan diarahkan ke halaman login teman-teman. Karena kita ingin membuat NPWP baru atau registrasi baru, jadi kita abaikan dulu menu login ini, tapi kita masuk ke bagian bawahnya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian informasi belum punya akun, klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Nah, silakan teman-teman klik daftar ya untuk melakukan registrasi baru NPWP. Nah, untuk link yang teman-teman klik di bagian daftar, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman baru, yaitu di halaman erek.pajak.go.id/daftar. Nah, pada halaman ini teman-teman wajib menginputkan alamat email atau alamat surel yang aktif. Nah, untuk memastikannya silakan teman-teman login terlebih dahulu ke email yang ingin teman-teman registrasi, baik itu Gmail, Yahoo. Teman-teman bisa kunjungi dulu halaman emailnya, login, buka inbox ya. Jika sudah sukses login, baru teman-teman masukkan alamat emailnya di kotak pengisian alamat email. Selanjutnya isikan CapTcha yang tampil di bagian bawah. Setelahnya teman-teman klik menu daftar di pojok kanan bawah ya teman-teman. Di sini, setelah teman-teman klik daftar, maka teman-teman akan mendapatkan email untuk melanjutkan ke langkah yang kedua. Teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Selamat, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun NPWP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja buka email yang teman-teman isi pada registrasi tadi. Maka teman-teman bisa lihat ada email masuk di bagian kotak masuk biasanya dari e-registration@pajak.go.id teman-teman. Nah, silakan teman-teman buka emailnya. Lebih kurang isi emailnya seperti ini teman-teman. Yang terhormat Bapak Ibu pemilik email. Nah, di bagian bawahnya ada nama pemilik akun. Nah, di sini teman-teman diminta untuk klik link verifikasi. Nah, silakan teman-teman klik aja link verifikasinya. Setelah teman-teman klik link verifikasi, teman-teman akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun untuk langkah kedua, di mana teman-teman di sini diminta untuk melakukan pemilihan jenis wajib pajak, yaitu orang pribadi ataupun bisnis. Karena pada video kali ini saya akan bahas untuk individu, orang pribadi, khususnya yang bekerja. Di sini saya pilih informasinya orang pribadi di bagian atas, jenis wajib pajak ya. Kemudian isikan data-data yang diminta teman-teman, nama sesuai KTP, alamat email, password untuk NPWP ya teman-teman. Ini adalah password baru, boleh teman-teman buat berbeda dengan email, atau jika tidak ingin pusing, teman-teman samakan saja. Ikutin saja langkah-langkahnya sampai selesai. Jika password email yang teman-teman gunakan tidak cocok untuk jadi password NPWP, boleh teman-teman atur kembali ya. Biasanya kombinasi teman-teman, huruf besar, kecil, sama angka, minimal itu 8 karakter.
Kemudian teman-teman masukkan nomor handphone aktif, pilih pertanyaan pemulihan, isi jawabannya, dan langkah terakhir isi juga di kotak CapText-nya sesuai yang tampil ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa lihat menu daftar, silakan diklik setelah data-datanya diisi lengkap. Selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi seperti ini. Sukses, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda termasuk di folder spam untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dan rangkaian proses pendaftaran akun. Kita balik lagi ke email ya teman-teman. Setelah teman-teman mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, untuk email yang kedua teman-teman bisa cek kembali emailnya. Ada email masuk dari e-registration@pajak.go.id. Lebih kurang isinya seperti ini. Nah, silakan teman-teman klik kembali link aktivasi untuk langkah keduanya. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya yang berisi notifikasi selamat akun atas nama. Misalkan di sini saya edit jadi BY Creator telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai akan mengisi ataupun input data-data lengkap registrasi NPWP-nya ya teman-teman. Silakan klik link di bagian bawahnya, yaitu klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, teman-teman, pada langkah sebelumnya teman-teman telah menginput email aktif dan memasukkan password baru untuk NPWP yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi setelah kita klik link di bawah ini, maka akan diarahkan ke halaman login yang pertama teman-teman. Nah, pada menu ini silakan teman-teman login menggunakan alamat email yang sudah didaftarkan dan masukkan password registrasi NPWP pada langkah sebelumnya teman-teman. Jika teman-teman input sama tadi, sama seperti password email, silakan input sama. Jika berbeda, silakan input password NPWP yang telah teman-teman buat tadi ya. Saya ulangi lagi, password NPWP yang telah teman-teman buat barusan dan email aktifnya. Setelah selesai input juga CapText yang tampil dan pilih login. Nah, pastinya teman-teman jika sukses login akan menemui halaman seperti ini. Halaman DJP online. Ada nama pengguna, wajib pajak, orang pribadi seperti yang diregistrasi. Di sini untuk tampilan-tampilan langkah-langkahnya saya edit ya teman-teman karena berisi informasi pribadi. Jadi kebanyakan blog saya itu saya ganti dengan tulisan BY Creator untuk namanya. Dan beberapa alamat saya hilangkan untuk di email namanya, terutama untuk sebagai privacy saja. Namun langkah-langkah ini saya kira akan cukup jelas untuk teman-teman ikuti ya. Nah, saya lanjut teman-teman, di halaman DJP online ini ada beberapa langkah yang harus teman-teman isi lengkap, yaitu ada 10 langkah. Pertama, bagian kategori, identitas, penghasilan, alamat domisili, alamat KTP, alamat usaha, info tambahan, persyaratan, pernyataan, dan PP23. Selanjutnya untuk langkah awal di bagian kategori, teman-teman akan ditanyakan beberapa pertanyaan di sini. Kategori wajib pajak. Untuk orang pribadi silakan checklist orang pribadi ya, ataupun bisa teman-teman baca terlebih dahulu yang mana sesuai dengan identitas teman-teman ya. Kalau pendaftaran yang saya lakukan di sini saya pilih orang pribadi. Untuk status pusat cabang, karena saya merupakan registrasi baru, saya pilih pusat, yaitu kantor pusat ya. Saya checklist pusat. Kemudian di bagian kotak bawahnya checklist cabang OPPT itu bisa kita lewatkan karena kita registrasi baru. Kemudian kewarganegaraan nih teman-teman, karena warga negara saya adalah WNI, jadi saya pilih WNI, warga negara Indonesia. Selanjutnya di bagian bawah setelah checklist WNI, teman-teman diminta untuk memasukkan nomor KTP dan nomor KK. Jadi pada tahap ini jangan salah ya teman-teman, nomor KTP di bagian atas dan nomor KK di bagian bawah. Setelahnya teman-teman masukkan CapText yang tampil di bagian bawah dan langkah awalnya klik checklist dulu ya teman-teman.
Setelah berhasil diverifikasi nomor KTP dan nomor KK teman-teman oleh sistem, teman-teman baru bisa lanjut ke langkah selanjutnya dengan klik pilihan next di bagian bawah ya. Setelahnya teman-teman akan dibawa ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua untuk melengkapi data identitas. Nah, pada bagian identitas wajib pajak ini silakan teman-teman input nama wajib pajaknya sesuai KTP. Kemudian untuk gelar depan, gelar belakang ini jika diupdate ya teman-teman. Jika tidak perlu teman-teman. Cukup lewati saja langkah satunya biasanya otomatis terisi. Jika belum silakan teman-teman isi di nama wajib pajak bagian atas saja ya. Dan untuk gelar depan, gelar belakangnya bisa teman-teman kosongkan. Kemudian tempat tanggal lahir biasanya otomatis juga terinput. Status pernikahan, jika menikah pilih menikah, jika belum silakan pilih tidak kawin atau belum menikah. Kebangsaan Indonesia, NIK ataupun paspor jika ada, nomor paspor jika ini masukkan saja nomor NIK. Kemudian nomor telepon, teman-teman inputkan di bagian nomor telepon dan nomor handphone. Alamat email, kemudian untuk fax jika tidak ada silakan dilewatkan ya. Kemudian klik next. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga yaitu bagian penghasilan. Nah, di bagian penghasilan ini silakan teman-teman pilih sesuai data pekerjaan dalam hubungan kerja atau kegiatan usaha. Karena saya merupakan pegawai atau pekerja dalam hubungan kerja atau bekerja di suatu perusahaan, jadi saya pilih sumber penghasilannya yaitu paling atas dengan checklist pekerjaan dalam hubungan kerja. Selanjutnya, di bagian sumber penghasilan, setelah checklist pekerjaan dalam hubungan kerja, kita diminta untuk memasukkan kode klasifikasi lapangan usaha nih teman-teman. Silakan teman-teman klik aja di kotaknya, maka teman-teman bisa pilih search. Contohnya seperti ini, ada nama klasifikasi lapangan usaha, iya benar. Silakan teman-teman pilih yang cocok dengan status teman saat ini, yaitu pegawai negeri sipil atau anggota militer dan kepolisian, pegawai badan usaha milik negara, pegawai swasta atau pensiunan. Nah, untuk saat ini yang sesuai dengan status saya adalah pegawai swasta, jadi saya pilih kode KLU dengan nomor 96304 ya teman-teman. Saya blok kodenya, saya copy untuk keperluan input data. Nih, seperti ini teman-teman. Setelah saya blok, saya copy, saya ganti pilihan menu pencarian cari KLU-nya dengan kode KLU. Selanjutnya saya input kode KLU-nya dan saya klik cari. Jadi di sini khusus tampil untuk pilihan yang sesuai identitas kerjaan saya teman-teman, yaitu pegawai swasta. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita klik tombol pilih yang di sebelah kanan ini teman-teman. Setelah diklik, maka akan otomatis terinput seperti ini. Dan otomatis terisi uraian pekerjaannya adalah pegawai swasta. Langkah berikutnya di bagian bawah ini bisa kita kosongkan karena ini adalah bagian untuk yang memiliki usaha. Jika kita tadi menginput bagian pekerja, silakan kita lewatkan. Kemudian klik next. Langkah keempat untuk mengisi alamat domisili. Nah, penting ini teman-teman adalah alamat domisili adalah alamat untuk surat menyurat yang akan dikirim oleh bagian pajak ke alamat rumah teman-teman. Jadi isi dengan alamat tinggal saat ini ya teman-teman. Di poin nomor 4 ini alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Silakan teman-teman isi lengkap ya. Jalan, alamat tempat tinggal, blok, nomor, kode wilayahnya. Lengkap ya teman-teman. Setelah input silakan pilih next aja ya. Lengkap dengan kode posnya. Di pilihan ini telah tersedia juga untuk memudahkan, silakan teman-teman pilih untuk informasi kelurahan dan kode wilayahnya. Seperti contoh kita input kode lapangan usaha tadi. Untuk kode wilayah kita search aja teman-teman. Seperti ini. Kita klik, masukkan nama kelurahan atau nama depan kecamatan ya teman-teman. Biasanya saya
pilih yang cocok dengan KTP ataupun yang cocok dengan alamat tinggal saya saat ini, teman-teman. Bisa input nama depan untuk kelurahan ataupun nama depan untuk kecamatan. Untuk ini saya pilih nama depan untuk kelurahan ya teman-teman. Saya pilih Dua Ulu. Misalkan ini untuk lokasi Palembang. Dua Ulu saya pilih cari. Nah, tampil seperti ini teman-teman. Kelurahan Desa Dua Ulu, Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Nah, saya tinggal geser ke bagian kanan untuk mencari pilihan pilihnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal saya klik pilih saja. Setelah pilih, maka otomatis akan terisi tuh teman-teman. Selanjutnya kita pilih next aja dan masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP. Nah, jika alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas atau sama dengan KTP, cukup kita pilih checklist di bagian atas aja teman-teman. Sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, atau alamat KTP teman-teman sama dengan alamat tinggal saat ini. Jadi teman-teman cukup pilih checklist aja. Namun jika alamat KTP-nya berbeda dengan alamat domisili yang teman-teman isikan atau input sebelumnya, silakan teman-teman isi manual ya. Jangan lupa input juga nomor telepon dan nomor handphone. Nomor telepon dan nomor handphone saya isi sama. Klik next dan langkah ke-6 adalah alamat usaha. Teman-teman bisa lewatkan informasi alamat usaha ini jika teman-teman registrasi sebagai pegawai ataupun pekerja ya teman-teman. Klik next aja langsung. Kemudian masuk ke informasi nomor 7, info tambahan. Pada info tambahan ini ada pertanyaan kisaran penghasilan per bulan nih teman-teman. Untuk saat ini penghasilan saya memang sekitar 4,5 ke bawah, jadi saya pilih pilihan nomor 1 yang paling atas, yaitu kurang dari 4,5 juta teman-teman. Setelahnya klik next. Langkah selanjutnya adalah rangka persyaratan di poin nomor 8. Pada persyaratan ini ada informasi saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Oke, selanjutnya masuk ke poin nomor 9 di bagian pernyataan. Di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman baca dan pilih sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah saya input di sini teman-teman perhatikan, saya checklist benar, lengkap, kemudian dengan tertibnya NPWP saya menyatakan yang pertama saya pilih akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan teman-teman. Untuk bagian terakhir tidak saya checklist karena informasinya belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena saya membuat NPWP ini akan mengikuti aturan perundang-undangan mengenai pajak, jadi saya checklist pilihan nomor 3 ya teman-teman. Setelahnya saya klik next. Nah, masuk ke poin nomor 10 yaitu bagian PP 23. Di sini ada informasi pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP 23 teman-teman. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk dikenai pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Nah, setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk saya pilih nomor 2 teman-teman, dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saya pilih nomor 2 ini karena lebih mudah untuk ditanggapi juga sesuai dengan informasi saya pegawai, dan saya kira lebih baik memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan ya teman-teman. Nah, di sini dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengerti dan memahami konsekuensi atas pilihan saya. Nah, saya pilih simpan. Nah, pada tahap ini teman-teman ada konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, dan saya pilih iya. Nah, setelah tersimpan teman-teman di sini ada status di bagian status pendaftaran NPWP yaitu lengkap. Nah, ada informasi di bagian atasnya, pilih rekam atau edit formulir jika teman-teman ingin melakukan edit data sebelumnya yang mungkin dikira ada yang salah. Namun jika tidak, silakan lanjut dengan klik kirim token, lalu masukkan token yang terkirim lewat email sewaktu mengirim permohonan.
Nah, permohonan pendaftaran dianggap selesai jika status pendaftaran adalah verifikasi. Nah, teman-teman lihat di bagian bawah ini, status saat ini adalah lengkap ya, baru dokumennya lengkap namun belum terverifikasi. Nah, status verifikasi artinya Anda sudah berhasil mendapatkan NPWP dan NPWP tersebut dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen, informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui email bersurat ke alamat korespondensi. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, teman-teman. Setelah statusnya lengkap, tidak perlu lagi kita klik rekam atau edit formulir, cukup kita klik langsung ke bagian minta token, teman-teman. Teman-teman amati di sini. Langkah selanjutnya, jika teman-teman sudah pasti benar input data-datanya, tidak perlu lagi klik rekam atau edit formulir karena nantinya teman-teman akan mengulang pada langkah input yang seperti awal tadi, jadi memakan waktu lebih lama. Jika teman-teman merasa sudah cukup benar datanya, silakan klik minta token. Jika ragu, silakan teman-teman bisa klik rekam atau edit formulir ya. Nah, jika saya saat ini langsung saya pilih minta token karena saya rasa sudah benar penginputan datanya. Setelah minta token, teman-teman akan diminta untuk mengisikan informasi CapTouch yang tampil. Klik submit aja setelah input. Nah, maka di sini ada informasi atau keterangan token berhasil terkirim ke alamat email BY Creator. Nah, saya pilih tutup. Kemudian saya cek kembali emailnya. Di bagian email di sini ada informasi email dari e-registration@pajak.go.id di bagian paling atas seputar subject generate token. Nah, saya buka informasi generate tokennya. Ada informasi token Anda dengan nomor layanan adalah saya ganti dengan BY Creator. Selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan pada dashboard permohonan pendaftaran NPWP. Nah, teman-teman, pada bagian ini ya, di bagian e-registration@pajak.go.id ini ada nomor token yang saya ganti dengan BY Creator, biasanya berisi huruf ya teman-teman, gabungan huruf besar dan kecil, biasanya 9 huruf. Silakan teman-teman copy seperti contoh di sini ada saya ganti tokennya dengan tulisan BY Creator. Nah, teman-teman jika mendapatkan email dari e-registration@pajak.go.id seputar generate token, silakan teman-teman catat ataupun teman-teman copy aja. Klik select, copy, kemudian kembali ke halaman NPWP tadi, teman-teman. Kembali ke halaman registrasi tadi ya, teman-teman. Setelah copy, nah pada dashboard bagian erek pajak ini, langkah selanjutnya adalah pilih kirim permohonan ya, teman-teman, di bagian kanan bawahnya ini. Nah, pilihan kirim permohonan, pada pilihan ini setelah teman-teman klik kirim permohonan, maka akan diminta untuk input beberapa informasi untuk persetujuan, yaitu surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Nah, saya menyatakan bahwa ada dua informasi di sini, teman-teman. Telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan. Nah, untuk langkah ini teman-teman saya pilih checklist kedua opsional ini. Setelah saya checklist, nah untuk nomor token yang saya dapatkan via email yang telah saya copy seperti contoh tadi, saya ganti BY Creator. Setelah saya copy, saya isikan di isi token ini 9 digit token, saya paste. Setelah saya paste, teman-teman, saya pilih kirim. Nah, setelah kirim, biasanya jika sukses dan benar tokennya, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ada nomor NPWP-nya biasanya di sini, teman-teman. Sengaja saya edit karena saya rasa ini privasi saya. Nah, di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk alamat di sini lebih kurang seperti ini, bla bla bla. Untuk username Anda telah diganti menjadi nomor pokok wajib pajak. Nah, perlu diperhatikan di sini, teman-teman, untuk login setelah teman-teman sukses melakukan registrasi ini, maka
yang biasanya teman-teman login menggunakan alamat email di halaman pajak, teman-teman sekarang loginnya menggunakan nomor NPWP ya teman-teman. Untuk password tetap sama seperti yang telah teman-teman buat sebelumnya. Nah, pada notifikasi ini cukup teman-teman pilih lewatkan saja ya jika tidak ingin mengikuti survei. Setelah teman-teman pilih lewatkan, nah teman-teman bisa lihat di bagian bawah untuk status pendaftaran NPWP-nya yaitu verifikasi teman-teman. Berarti telah sukses, teman-teman sudah mendapatkan nomor NPWP yang aktif. Dan bisa teman-teman cek di bagian email. Statusnya verifikasi ya teman-teman. Berarti pendaftarannya sukses di bagian DJP online. Nah, untuk email konfirmasi di sini dari e-registration@pajak.go.id, pendaftaran e-registration pajak diterima. Teman-teman buka aja emailnya. Nah, di bagian informasi emailnya di sini teman-teman bisa lihat. Terima kasih telah berpartisipasi ya untuk registrasi NPWP ini. Lebih kurang informasinya seperti ini. Nah, untuk informasi NPWP-nya setelah ini teman-teman amati di bagian bawah ada beberapa informasi yang harus dibaca atau dipahami ya teman-teman. Beberapa poin. Pertama, sejak saat ini NPWP Anda telah dapat digunakan untuk proses pembayaran, pelaporan, dan proses administrasi perpajakan lainnya yang membutuhkan NPWP. Kedua, KPP terdaftar tempat terdaftar Anda akan segera meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang Anda lampirkan. Jika data dan dokumen yang Anda sampaikan masih memerlukan penjelasan, KPP akan menyampaikan pemberitahuan. Nah, untuk alamat domisili yang teman-teman isi akan digunakan sebagai alamat surat menyurat untuk kartu NPWP-nya ya teman-teman, berupa kartu fisik. Nah, poin nomor 3, jika sampai 1 bulan sejak Anda menerima email ini Anda belum mendapatkan kartu NPWP asli atau dan SKT, silakan datang ke KPP terdekat untuk mendapatkan kartu NPWP ya teman-teman. Nah, jika terdapat kendala dalam pengiriman kartu NPWP dan SKT, silakan teman-teman datang ke kantor pusat perpajakannya ya teman-teman, seperti yang telah diinformasikan. Silakan datang ke KPP terdekat untuk mengurus kartu dan surat SKT-nya ya teman-teman. Nah, poin nomor 4, jika kartu NPWP-nya rusak hilang bisa diganti ke kantor KPP langsung atau KP2KP terdekat untuk mendapatkan kembali kartu NPWP secara gratis. Nah, setelahnya untuk poin nomor 5, untuk dapat menggunakan layanan perpajakan elektronik yang disediakan di DJP Online Pajak, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan eVIN di KPP terdekat atau tempat tertentu di luar kantor sesuai dengan kewenangannya. Jagalah selalu kerahasiaan eVIN Anda. eVIN merupakan salah satu alat autentikasi untuk menjaga keamanan transaksi elektronik Anda di dalam layanan perpajakan online Direktorat Jenderal Pajak. Nah, biasanya surat menyurat untuk kode eVIN-nya harus dirahasiakan ya teman-teman, jangan diinformasikan ke orang lain. Nah, kemudian ada informasi pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan di bank, persepsi, atau kantor pos. Pembayaran pajak melalui bank dapat dilakukan secara langsung di kantor bank melalui mini ATM atau EDC di KPP terdekat. Menggunakan formulir surat setoran pajak atau SPP atau electronic billing yang dapat Anda lakukan secara online di layanan yang disediakan di JP. Bagi karyawan yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi pekerja, pembayaran pajaknya dilakukan oleh perusahaan, instansi, lembaga tempat Anda bekerja. Bagi karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau memperoleh penghasilan lainnya agar melakukan pembayaran sendiri sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Nah, pelaporan SPT menyampaikan SPT secara langsung ke KP2KP atau KPP tempat wajib pajak terdaftar, menyampaikan SPT secara langsung ke KP2KP atau KPP terdekat atau layanan di luar kantor yang diselenggarakan oleh KP2KP atau KPP untuk jenis SPT tertentu. Menyampaikan SPT melalui saluran elektronik online atau e-filing di saluran milik DJP. Jadi pelaporan SPT tahunan nantinya bisa teman-teman laporkan langsung ke kantor atau melalui online di situs djponlinepajak.go.id ya teman-teman. Namun harus aktifkan eVIN-nya terlebih dahulu nanti ya setelah mendapatkan surat menyuratnya yang dikirim ke alamat domisili teman-teman, atau teman-teman bisa langsung ke kantor pajaknya. Nah, menyampaikan SPT melalui pos tercatat maupun jasa ekspedisi atau jasa pengiriman ataupun kurir. Untuk menghindari sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT,
laporkan SPT sebelum jatuh tempo ya teman-teman. SPT tahunan itu 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan. SPT masa PPN akhir bulan berikutnya, PPH tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman untuk informasi yang perlu diketahui untuk informasi pembayaran pajak dan pelaporan SPT-nya ya teman-teman. Selanjutnya di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada informasi sebagai wajib pajak Anda berhak untuk memperoleh hak perlindungan atas kerahasiaan data informasi yang diberikan, mengajukan permohonan layanan perpajakan seperti pengelolaan data NPWP, pengembalian pembayaran pajak, keberatan banding dan peninjauan kembali, penundaan atau pengangsuran pembayaran, penundaan pelaporan SPT tahunan, dan memperoleh konsultasi tentang kewajiban dan hak perpajakan di KP2KP atau KPP tempat terdaftar atau di channel layanan yang disediakan. Nah, sampai tahap ini teman-teman, pada bagian email ini teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah biasanya ada lampiran untuk dokumen PDF seputar gambar kartu NPWP yang akan teman-teman terima. Lebih kurang seperti ini teman-teman. Jika telah selesai registrasi, informasi untuk NPWP-nya lebih kurang seperti ini gambarnya ya teman-teman. Nah, di sini saya edit, maaf sekali lagi untuk teman-teman penonton, saya edit untuk data-data yang saya nilai privacy seperti yang saya informasikan, saya edit, saya blok dengan tulisan BI Creator sesuai channel ini. Dan ada beberapa informasi nama yang saya privacy itu saya hapus ya dalam gambar-gambar ini. Nah, teman-teman, untuk informasi di sini saya kira sudah cukup jelas. Jika ada tambahan dari teman-teman silakan dikonfirmasi di bagian kolom komentar. Silakan komentar dengan positif. Jika bermanfaat silakan like dan jangan lupa subscribe channel BI Creator sebagai partisipasi teman-teman untuk dukung channel ini. Sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat membuat NPWP dan jangan lupa untuk menginformasikan NPWP yang telah teman-teman buat ke perusahaan yang teman-teman gabung sebagai pekerja ya, karena biasanya perusahaan yang melakukan pembayaran langsung dari pemotongan penghasilan yang teman-teman dapatkan. Sekian video kali ini. Salam.